Orang gemes Bu Albertina. Ya betul. Ada pelecehan seksual, istri tahanan dipaksa untuk berfoto telanjang dan hal-hal yang sangat tidak bermoral. Lalu kemudian ketahuan juga bahwa tahanan itu harus memberikan uang supaya dapat fasilitas. Dan seperti nggak bikin apa-apa Dewas. Dewas tidak menjadi penegak marwah integritas KPK. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, aib demi aib ada di KPK. Dewas seperti menutup mata. Baik, kalau orang memang mungkin bisa mengatakan demikian ya Mbak. Kalau memang kami berniat menutup mata, kami tidak akan melakukan pengusutan sampai terbongkar. Supaya diketahui saja bahwa pungutan ini bukan baru kemarin. Ini sudah sangat lama ada. Seberapa lama? Saya yakin sudah sangat lama. Yang jelas setelah ini terbuka di pers, itu saya ada beberapa juga dapat WA dari orang yang saya tidak kenal, ada yang saya kenal yang menyatakan bahwa dia tahu itu sudah tahu sejak tahun 2019, ada yang mengatakan tahu sudah lama sejak tahun 2015 dan sebagainya. Tapi kami tentu saja punya kewenangan yang sangat terbatas untuk mengusut sampai ke belakang sana. Dan harapan kami ini harus diproses secara pidana yang punya upaya paksa. Bisa mundur sampai ke belakang sini dan bisa diketahui siapa saja yang terlibat. Bagaimana supaya itu harus ada upaya pidana? Apa yang bisa dilakukan oleh Dewas? Kami akan mengawasi terus pelaksanaan tugas yang sekarang dilaksanakan oleh penyelidik sekarang di tingkat penyelidikan. Kami akan kawal terus melihat sampai ke tingkat penyidikan sampai kemana berakhirnya kasus ini. Bu Albertina nggak bisa ya Dewas itu merekomendasikan bahwa ini harus langsung dilaporkan. Pimpinan KPK harus melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum. Misalnya kepolisian atau kejaksaan. Nggak bisa rekomendasinya seperti itu? Bisa saja kami buat rekomendasi itu. Tapi kami kan masih setelah kami laporkan ini akan ditindaklanjuti. Kami kan melihat dulu perkembangannya seperti apa. Enggak, maksudnya jadi langsung saja biar aparat penegak hukum yang menyelidiki korupsi di rutan KPK. Yaitu kepolisian atau kejaksaan. Jangan lagi diselidiki secara internal oleh KPK yang integritasnya, reputasinya soal ini diragukan. Ya baik. Yang pada waktu itu yang jelas ya diputuskan pada waktu itu semuanya sepakat kita serahkan kepada KPK dulu untuk diselesaikan. Dan ini juga kita bicarakan dengan pimpinan juga bahwa ya nanti akan ditindaklanjuti dan apabila nanti kita tidak punya kewenangan setelah ditindaklanjuti kita kan akan ketahui kita punya kewenangan atau tidak karena sudah mengetahui siapa-siapa tersangkanya secara pidana. Sekarang ini kan kita baru dugaan kan. Baru melaporkan peristiwa itu terjadi. Kita belum tersangkanya siapa kan belum ditentukan, belum ditetapkan. Nah nanti setelah itu kalau memang tidak memenuhi ketentuan untuk ditindaklanjuti atau ditangani oleh KPK, nah tentu saja akan diserahkan kepada perempuan korban itu tidak langsung mengatakan siapa pelaku yang memeras? Tidak. Jadi ini orang yang berbeda antara yang pelecehan seksual sama yang meminta duit atau memeras. Bukan begitu Mbak. Jadi yang minta uang untuk diserahkan, untuk transfer uang dan sebagainya semua itu tahanannya sendiri. Bukan orang lain, tahanannya itu sendiri yang menyampaikan kepada keluarganya harus mengirim uang dan sebagainya itu tahanan sendiri. Iya paham, itu kan dari si perempuan korban pelecehan seksual kan yang mengatakan bahwa ada suka kasih uang juga nggak kan gitu. Ya. Nah tetapi dia nggak sebut nama. Duh, kan dia tidak tahu siapa yang menyuruh. Karena dari si tahanannya kan si tahanan itu sendiri. Dia hanya menyetor. Dia hanya menyetor sesuai dengan perintah tahanan itu begitu. Jadi bukan kita gampang sekali kalau begitu Mbak Rosi. Siapa orangnya minta langsung bisa ditunjuk, tidak seperti itu. Di mana sulitnya Bu Albertina? Ya sulit, kita kan tidak tahu siapa. Dan itu kan semua ada dalam bentuk transfer rekening? Semuanya kan melalui transfer rekening yang saya katakan tadi. Melibatkan orang eksternal maupun internal. Yang kami tidak bisa menguraikan secara terus terang di sini. Karena ini harus kita batasi juga kerahasiaan untuk proses penyelidikan. Karena kalau itu dibuka semuanya akan mempersulit proses penyelidikan. Kalau Bu Albertina sendiri lebih, saya ingin ketika dalam pembahasan Dewas itu,
kan pasti semua anggota Dewas akan memberikan pandangannya. Sebelum itu kemudian diumumkan secara terbuka. Bu Albertina tidak melihat bagaimana concern publik supaya kasus ini demi mengembalikan reputasi KPK sebaiknya langsung diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Jadi begini Mbak, setelah kita umumkan kepada publik, kan kita sudah serahkan 1 bulan yang lalu sebelum kita umumkan. Sebelum kami umumkan, kami sudah serahkan 1 bulan yang lalu. Baru kami umumkan, setelah kami umumkan baru ribut kan sekarang. Semuanya ribut begini begitu. Semua orang ini melakukan, padahal ini sebenarnya sudah lama kasus ini. Maksud saya pungutan-pungutan ini sudah lama terjadi. Dan ada juga penasihat hukum yang kami periksa yang juga tahu bahwa ini iya ada betul. Jadi sebenarnya ini juga melibatkan banyak orang eksternal juga. Tapi dari dulu ini tidak terungkap. Atau memang sengaja tidak mau diungkapkan. Atau ini memilih lebih baik diam saja atau bagaimana kan kami tidak tahu. Kebetulan saja kami sedang jadi Dewan Pengawas, kami melakukan tugas ini kami temukan. Kami juga tidak pernah punya bayangan seperti ini. Begitu. Dan ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang selama ini. Karena setelah kasus ini diumumkan, saya dengar dari beberapa pegawai, mendengar juga dari orang-orang di luar. Oh iya, pernah kami mendengar itu katanya di rutan KPK ada pungutan, tapi orang tidak percaya dan sebagainya. Nah, ini mungkin sekarang menjadi terjawab bahwa sebenarnya ini sudah lama. Tapi memang belum terungkap dan baru terungkap sekarang. Berarti ini sudah sejak dari pimpinan KPK yang lalu? Yang dulu-dulu? Kalau diusut ke belakang bisa saja terjadi. Saya tidak berani mengatakan pasti, ya. Tapi kalau mau melihat secara sudah seperti begini, pastinya dari dulu-dulu juga ada. Bahwa korupsi di rutan KPK itu sudah terjadi sejak pimpinan. Sejak dulu-dulu itu mestinya ada ini, cuman belum terungkap. Termasuk pada saat KPK ini masih dengan undang-undang yang lama dan mereka. Ya, undang-undang yang baru kan baru 2019. Desember 2019. Saya dapat WA dari orang, sebelum itu sudah ada pungutan ini. Berarti kan sebelum Undang-Undang 2019 berlaku, sudah ada pungutan ini. Tapi saya tidak mengatakan pasti, karena belum terungkap di persidangan pidananya. Begitu. Baik.